Untuk lebarnya 9,5 cm kurang lebih, dan untuk tinggi atau panjangnya 13 cm kurang 3 mili atau 12 cm lebih. Power on. Semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Fresh Budget. CPU cooler Kio Sama K200D. Sebenarnya ada dua jenis untuk CPU cooler ini di kelas yang sama. Pertama K200D, kemudian yang satunya lagi Kio Sama K200DW. Untuk yang seri 200DW itu warna putih, dan untuk yang K200D dia warna hitam. Untuk performa keduanya mirip-mirip, hanya saja dibedakan dengan K200DW di warnanya yang warna putih, K200D warna hitam. Dan juga dia masih 3 pin PWM, dan ini udah 4 pin. Untuk K200DW harganya sedikit mahal dikarenakan yang pertama warna putih, dimana kita tahu kalau warna putih itu akan sedikit lebih mahal kadang-kadang ya daripada yang warna hitam. Kemudian dia juga udah ada ARGB-nya, jadi lampu pada pennya itu bisa kita setting. Kalau disuruh milih, admin lebih milih yang K200DW karena sebenarnya admin kurang suka dengan yang terlalu RGB. Kalau yang ARGB kan kita bisa shutdown atau matikan warnanya, jadi kita bisa menikmati performanya aja, bisa muter dengan bagus dan bisa bekerja dengan baik tapi tanpa lampu. Kalau sedang pengen ada lampu, tinggal nyalain aja lampunya, kemudian warnanya kita sesuaikan. Sedangkan untuk yang K200D ini masih belum support ARGB, masih RGB saja. Tapi kenapa kita putusin pilih yang ini? Karena untuk yang ini yang ready. Kalau kalian cari yang Kio Sama K200DW itu sudah sulit ya ditemukan di marketplace. Kemudian ketika kalian nemuin juga ada sedikit hal yang membuat kita tidak memutuskan untuk membeli itu. Kalau yang ini dia dijual 95.000, sedangkan K200DW dijual awalnya itu kalau nggak salah 135.000. Hanya selisih beberapa ribu aja. Dan emang kalau pada saat itu admin pasti langsung beli yang itu. Pertama putih akan balance dengan casing PC admin. Yang kedua dia udah RGB, harganya juga tidak terlalu jauh. Kalau kita lihat di Jonesbot CR1200 yang warna putih itu harganya di 200 ribuan ya pada saat itu. Jadi emang itu yang paling murah sih. Tapi karena stoknya udah goib, dan kalaupun ada stok itu dijual dengan harga cukup mahal. Admin pernah lihat di harga 278.000. Itu bahkan lebih mahal daripada Jonesbot CR1200 ya. Sedangkan yang ini harganya masih sama dan stoknya untuk sekarang masih banyak untuk K200D. Mungkin sekarang yang satu-satunya yang jadi saingan dia yaitu Jonesbot CR1200 yang warna hitam ya tentunya, dan dia udah RGB. Tapi menurut admin dari segi tampilan Jonesbot CR1200 lebih baik juga daripada yang ini, karena RGB di Jonesbot CR1200 dia bisa berubah-ubah aja atau dinamis, dan dia smooth juga ya perubahannya. Sedangkan yang K200D dari Kio Sama ini untuk RGB-nya statis. Jadi kita tidak bisa menikmati perubahan lampu RGB seperti yang ada pada Jonesbot CR1200. Tapi secara looks, selain dari RGB, Kio Sama ini perspektif ya, itu lebih baik menurut admin daripada Jonesbot CR1200. Karena RGB-nya itu selain dari ring tadi, kalau dari pen speed-nya admin lebih milih yang Kio Sama ya, karena dia bisa berubah untuk mode RGB-nya. Sedangkan untuk Kio Sama ini RGB-nya statis. Tapi kalau dari cover atas, dilihat dari list cover atas, Jonesbot CR1200 itu RGB-nya hanya ada pada logo Jonesbot-nya gitu. Sedangkan ini polos, ada tulisan sama aja, kemudian ada list di bagian atasnya. Itu yang menurut admin ini lebih baik sih daripada Jonesbot CR1200. Tapi untuk pennya Jonesbot CR1200 menang. Ini berbicara tentang tampilan, balik lagi ini perspektif. Dan untuk kualitas, untuk Jonesbot CR1200 pennya itu cukup berisik karena emang speednya lebih kencang. Sedangkan ini cukup silent meskipun sama-sama dari hydro bearing ya. Hanya saja kalau ini sedikit silent itu bukan karena lebih baik, tapi emang karena speednya hanya di 1800 rpm saja. Tapi untuk harga, sekarang Jonesbot CR1200 dijual di harga di atas 100.000 ya, 115, 120, sedangkan ini 95.000. Untuk packingannya seperti ini, ya admin suka packingannya dari Kio Sama ini, bukan jadi Kio Sama sih, dari toko yang jual ini. Packingannya tebal. Untuk packingan kita no complain, ini bagus. Admin kan penasaran, Kio itu dari mana sih? Ternyata Kio Sama itu menurut informasi yang admin dapatkan ya. Jadi Kio Sama itu dua brand yang berbeda ya. Jadi Kio itu brand sendiri, kalau Sama juga punya brand sendiri. Kalau Sama itu ternyata
brand besar yang ada di luar negeri. Kemudian kita bisa juga temukan peripheral tentang spare part PC di marketplace luar. Dan untuk di Indonesia ini, Sama ini ternyata bekerja sama dengan brand Kio katanya ya, untuk memasarkan produk-produknya seperti CPU cooler ini. Jadinya Kio Sama. Apakah mungkin yang NVMe juga Kio Sama itu bisa juga ya kayaknya yang motherboard juga. Dan itulah yang membedakannya, karena ternyata Sama itu punya pabriknya sendiri ya. Jadi dia berbeda dengan barang-barang seperti ini yang mungkin saja rebrand atau ganti nama aja gitu dari produk lain, seperti brand-brand yang banyak sekali kita temukan ya sekarang di pasaran. Kalau Admin salah, silahkan korupsi aja di kolom komentar, karena ini berdasarkan riset singkat aja yang Admin searching di internet dan di beberapa forum dan media sosial ya mengenai brand Kio Sama ini. Jadi kalau kita klaim garansi ke brand Kio yang ada di Indonesia ya, dan itu garansinya 1 tahun ya untuk yang ini kalau nggak salah ya. Nanti Admin tampilkan deskripsi dari produk ini. Oke, ini kita buka. Tebal sekali nih. Jadi meskipun tebal, ternyata tetap penyok ya. Mungkin ini penyok dari gudang. Untuk dusnya seperti ini. Bagian sini sama, terus K200, dan ini untuk spesifikasinya support sampai LGA 1700 ya, berarti untuk Intel generasi 12 dia bisa. Kemudian AMD-nya dia support sampai AM5 ya. Kemudian untuk dimensinya 115 x 85 x 150 mm. Untuk beratnya yang tertulis 325 gram, hydro bearing, kecepatan putarannya itu 1800 rpm ya, sesuai yang Admin bilang tadi. Tingkat kebisingan atau noise level 26 sampai 5 dBA. Dia 3 pin bener, dan ini fan life-nya atau estimasi hidupnya 30.000 jam. Cukup aman dan cukup banyak. Langsung kita buka spesifikasinya. Tipis banget kayak gini, simple aja. Mirip Jones Bochier 1200 sih memang ya. Dan ini dapat bracket untuk Intel, dapat juga kaki-kakinya. Pasta saset juga ada di sini. Ya, seperti ini ya. Alhamdulillahnya selamat. Ini penyok dikit di sini. Pennya seperti ini. Bagian atasnya Admin katakan tadi suka yang ini ya. Kemudian yang ini ada lampu-lampunya, list gitu, simple, sederhana, nggak terlalu rame untuk RGB-nya. Sayangnya itu yang bagian sini aja. Lampu RGB-nya itu masih statis, selain tidak bisa dimatikan ya tentu saja karena RGB. Tapi kalau untuk Jones Bochier 1200, RGB-nya sedikit lebih baik daripada ini karena dia dinamis. Ini sama, 2 head vibe, mirip Jones Bochier 1200, materialnya juga kerasa sama ya menurut Admin. Cukup kokoh. Kita langsung pasang aja di mainboard kita ya. CPU cooler ini untuk lebarnya 9,5 cm kurang lebih, dan untuk tinggi atau panjangnya 13 cm kurang 3 mili atau 12 cm lebih. Pasang dulu bracket atau kaki-kakinya kayak gini. Ini tinggal buka sih sebenarnya. Untuk soket LGA 1150, kita pilih drat yang kedua ya. Ini ada dratnya, itu kan ada drat tuh. Drat 1, drat 2, drat 3. Kalau salah, tinggal dorong aja kayak gini. Nah, udah beres, keluar lagi. Pasang ulang. Konfigurasi yang Admin gunakan untuk pengetesan menggunakan Intel soket 1150, motherboardnya menggunakan motherboard Paro H81 Pro S1, prosesornya Core i3 4150 dengan RAM 2 keping 8GB plus 4GB, storage-nya SSD 128GB dari DST. Casing yang digunakan case semi aquarium model seperti ini dengan 2 slide kaca tempered glass dengan airflow, 1 pen bagian belakang sebagai exhaust dan 2 pen bagian atas sebagai intake atau penarik udaranya. Pengetesan pertama melakukan benchmark dengan Cinebench R20, suhu terendahnya 59 derajat dan suhu tertingginya 67 derajat. Kemudian benchmark CPU multicore dengan Cinebench R23, suhu terendahnya 33 derajat dan suhu tertingginya 63 derajat. Saat pengetesan CPU single core-nya, suhu terendah ada di 32 derajat dan suhu tertingginya ada di 54 derajat. Kemudian untuk produktivitasnya, Admin coba tes suhu saat rendering video. Sequence project yang Admin gunakan untuk sampel rendering kali ini yaitu video sebelumnya pengetesan Core i3 4160 dengan layer dan effect yang cukup banyak untuk konfigurasi
konfigurasi CPU seperti ini. Dengan estimasi rendering 20 menitan, suhu terendah yang didapat hingga rendering selesai, suhu minimal 36 derajat, dan suhu tertingginya 68 derajat. Kesimpulan dari hasil pengetesan dan review CPU cooler ini, dengan harga 95.000, jika untuk mengejar performa CPU cooler ini masih 11-12 dengan Jonesbo CR1200 dan Jonesbo CR1200E, dan tidak terpaut cukup jauh juga dengan CPU cooler bawaan Intel atau CPU cooler low profile seperti yang sebelumnya kita review. Tapi satu kelebihan CPU cooler ini, pine hydro bearingnya cukup silent, dan untuk memenuhi estetika CPU cooler ini baik juga membuat CPU kita terlihat jauh lebih rapi. List dari RGB covernya juga rapi, tidak terlalu rame. Admin lupa gak rekam, intinya penutup atau cover atasnya ini bisa dibuka ya, isinya hanya cover atas saja dan LED RGB. Sebelum video ini kita tutup, admin mau menyelipkan beberapa kekurangan yang mungkin bisa admin temukan atau simpulkan secara perspektif ya pada video ini. RGB pada CPU cooler ini statis, tidak bisa berubah. Jika kita melihat ke Jonesbo CR1200 dengan kelas yang sama, RGB pada pennya dinamis dan bisa berubah dengan transisi yang smooth. Tapi ini perspektif saja, dan dengan harga 95.000, kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan mudah dari Jonesbo CR1200 yang masih dijual di atas 100.000, tepatnya 120.000, meski kadang ada yang jual di bawah itu, tapi harga pasarannya segitu. Dan itu aja sih, selebihnya cukup. 95.000 dengan fitur yang ditawarkan pada tahun 2024 masih jadi salah satu CPU cooler termurah selain Jonesbo CR1200E yang dijual di harga yang sama. Mungkin kedepannya bisa kita komparasi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.